Halo, baru mau ngomong cuman ada yang ketinggalan. Oke, kalau gitu kembali lagi di channel ini di Abetism atau ya sebenarnya gue lagi bingung sih mau gimana panggilnya. Ada yang punya ide nggak? Tulis di bawah ya. Terus ini kenapa rambut saya? Aduh, rambut saya agak susah diatur nih. Ya kalau ada yang punya produk pomade dan sebagainya, boleh lah ya kontak di bawah ini, oke? Enggak kok teman-teman, gue cuma bercanda ya. Ya hitung-hitungan untuk ice breaking lah. Sebelum kita masuk ke konten yang menyeramkan, oke? Jadi di video kali ini gue bakal menceritakan lagi cerita pendek dari creepypasta yang menyeramkan. Semoga cerita ini bisa menemani hari dan malam kalian. So kalau begitu, kita langsung aja masuk ke creepypasta part yang ketiga. Cerita yang pertama ini berjudul Gelang Merah. Di Korea, terdapat sebuah peraturan di rumah sakit. Ketika seorang pasien masih hidup, orang tersebut harus dipasangkan gelang berwarna putih di pergelangan tangan kanan mereka. Ketika orang itu, yakni si pasien, sudah meninggal, gelang tadi harus digantikan dengan sebuah gelang merah yang diikatkan pada pergelangan tangan kiri mereka sebelum jenazahnya dibawa ke kamar mayat. Sewaktu-waktu, ada seorang dokter yang baru saja menyelesaikan shift malamnya pukul 2 dini hari dan ia merasa sangat lelah. Dokter itu menaiki lift dari lantai 5 untuk turun ke lantai basement di mana tempat mobilnya diparkir. Nah, di dalam lift itu hanya tampak seorang wanita tua. Ia berdiri di samping wanita tua itu yang tampaknya juga ingin turun ke basement. Begitu lift mereka sampai di basement, pintu lift terbuka dan tampaklah seorang pria berpakaian putih dari luar. Wanita tua yang tadi bersama si dokter hendak keluar dari lift. Di momen ini, si dokter melihat sesuatu di pergelangan tangan pria itu. Dengan segera, ia menarik wanita tadi yang bersamanya untuk kembali ke dalam lift. Dengan panik, ia menekan tombol lantai 5 dan pintu lift pun tertutup. "Hei, ada apa denganmu?" Wanita itu tampak marah karena si dokter menariknya masuk kembali. "Anda memang nggak ngeliat apa di tangan pria tadi? Ada gelang berwarna merah, yang artinya dia sudah meninggal." "Gelang merah?" tanya wanita itu sambil menunjukkan tangan kirinya. "Maksudmu seperti ini?" Shit, artinya si wanita tua itu juga sudah meninggal loh teman-teman. Jadi ternyata dokter itu sejak tadi sudah satu lift dengan si wanita yang udah meninggal. Dan mungkin aja si wanita nggak sadar kan kalau dia udah meninggal. Makanya ketika si dokter ngomong tangan kiri itu ada gelang artinya meninggal, si wanita baru connect kan. Atau ternyata si wanita memang udah tahu dan dia sama si hantu cowok tadi yang di basement memang sengaja mau ngeprank si dokter. Kita juga nggak tahu kan apakah yang bakal terjadi selanjutnya. Ya udah sih itu aja untuk ceritanya, ya lumayan lah ya. Oke, lanjut. Cerita kedua ini berjudul Foto. Seorang pria sedang melakukan perjalanan ketika malam tiba dan sepeda motornya tiba-tiba mogok. Ia mencari bantuan, namun tak menemukan siapapun. Tiba-tiba ia melihat sebuah pondok kecil. Ia pun berjalan ke pondok itu dan mengetuk pintu. Karena tak ada jawaban, ia pun membuka pintu yang ternyata tak dikunci dan segera masuk. Di dalam pondok itu amatlah gelap dan tak ada siapapun. Sampailah ketika ia sudah lelah dan mengantuk. Pria itu pun memutuskan untuk menginap saja di pondok itu. Toh salah pemiliknya sendiri. Siapa suruh nggak kunci pintu pondok ini kan menurut dia. Nah anehnya ketika akan tidur, ia melihat beberapa foto terpajang di dinding. Foto-foto itu berukuran amat besar. Banyak foto pria dan wanita yang berekspresi seram berhasil membuat si pria itu merinding. Sebab sosok di foto-foto itu seakan sedang menatapnya. Namun ya pemuda itu nggak terlalu memikirkannya dan tertidur pulas. Keesokan harinya ketika ia bangun pagi dan cahaya matahari masuk ke rumah itu, barulah ia menyadari sesuatu yang amat mengerikan. Tak ada satupun foto-foto di dinding pondok tersebut. Yang ada hanyalah jendela. Jadi, sosok-sosok yang ada tadi malam itu bukan cuma foto-foto, melainkan ya mungkin aja itu para hantu-hantu dari muka yang berbeda-beda sedang ngeliatin dia. Cuman si Freya itu mikirnya kalau mereka cuma foto. Ya sedih ya, kalian hantu-hantu cuma dianggap foto-foto oleh si pria itu. Di sini kalian kalah total. Karena ya kalian bukan dianggap serem bro. Kalian cuma dianggap foto sama dia. Ini baru namanya kecerobohan yang keren ya, kalau menurut gua. Lanjut.
Suatu malam, seorang pria pulang larut malam setelah bekerja lembur dan menekan tombol ke lantai 14, lantai tempat tinggalnya di apartemen itu. Tombol lampu lantai 14 menyala dan pintu lift tertutup. Lalu, lift itu pun beranjak naik. Namun, ketika lift itu masih bergerak, tiba-tiba lampu tombol lantai 8 menyala. Siapa yang naik lift malam-malam begini? Shit, gue ketakutan. Pokoknya gue harus keluar dari sini. Kemudian dengan panik, ia pun menekan tombol lantai terdekat saat itu, yakni lantai 3. Tombol lampu untuk lantai 3 menyala dan pintu pun terbuka. Ia bergegas keluar dan menggunakan tenaga untuk turun ke lantai dasar. Pria tadi akhirnya menghabiskan malam di minimarket terdekat hingga pagi hari. Benar-benar pengalaman yang menakutkan. Entah apa yang terjadi bila lift itu sampai di lantai 8 dan orang itu naik bersamanya. Udah loh, bener loh. Ceritanya udah loh, sampai itu aja. Ya, gue kira habis ini plot twistnya dong atau gimana gitu kan. Kok cuma sampai gitu doang. Ini mah nggak ada serem-seremnya bro. Cuma kayak si prianya aja kan yang parnoan kalau ada orang atau setan yang mau naik. Ini mah dianya yang bodoh tuh. Akhirnya apa tuh? Begadang kan lu sampai pagi di minimarket. Rasakan itu pria bodoh. Aduh, ada ya orang kayak gini. Yang kayak gini jangan dicontoh ya guys. Ntar kalian kelihatan bego, oke? Lanjut. Aku tak menyukai kekasih baru ibuku. Dia jahat seperti iblis. Aku memecahkan gelasnya ketika dia minum, mematikan lampu ketika mereka berpesta. Bahkan, aku menjatuhkan foto lelaki itu dari atas meja. Tapi, ibu tetap tak menghiraukanku. Kasian sekali kamu ya. Aku sayang ibu, dan ingin memastikan ibu tak mati sepertiku. Pantas aja matikan lampu nggak dianggap, jatuhkan foto nggak dianggap, pecahkan gelas nggak dianggap, ya udah meninggal loh. Terus yang bunuh dia berarti si pacar ibunya kan. Dan dia niatnya baik sih, untuk kasih tahu nyokapnya supaya hati-hati kan sama pacarnya. Karena si anak juga nggak pengen kalau mamanya mati kayak dia kan, dibunuh oleh si pria itu. Bagus sih, bro hantu anak ibu yang ini. Ya semoga next time kamu berhasil ya, bantu ibumu supaya dia juga nggak mati kayak kamu ya. Tapi ya kalau aku boleh kasih saran ya, ini saran ya, boleh didengar atau enggak. Ya lu jangan yang inilah yang matikan lampu atau pesta atau foto, ya nggak bakal dianggap bro. Setidaknya lu ngerasukin nyokap lu kayak atau ngerasukin si pria itu kayak terus ngomong gitu kan. Ya kan bakalan pasti lebih dianggap ya daripada kayak gitu ya. Gak dianggap, oke? Lanjut. Minggu depan, hasil ujian seleksi Olimpiade akan keluar. Temanku yang bernama Dina berkata, jika seleksi menyatakan dirinya tak lulus, maka hidupnya akan berakhir. Tapi itu hanya omong kosong, karena nanti malamlah jadwal kematiannya. Shit, keren sih yang ini ya. Jadi dia memang udah berniat untuk membunuh temannya sendiri, si Dina itu. Gua sebenarnya rada kasihan sih ya, pasti dia udah belajar gitu kan, tapi ya pada akhirnya dia harus mati di tangan temannya. Ya namanya juga hidup, nggak bisa ketebak, kadang lu di atas, kadang lu dibunuh. Oke, lanjut. Lekasku masuk dan menyiram dahaga dengan setengah gelas air di atas meja. Jatuh tersungkur, terengah-engah dan berbusa. Tak kusangka di bawah meja ada ayahku terkapar biru. Alamak, ternyata kami menelan racun yang sama. Wow, ini plot twist banget ya. Kalau menurut gua, mungkin si anak tadi awalnya mau ngeracunin si papa kan. Dan si papanya minum dong air racun itu kan. Terus akhirnya terkapar dan mati. Nah, si anak ini mungkin di luar lagi ngapain gitu kan. Terus si anaknya di luar itu entah ngelakuin aktivitas apa ya. Mungkin agak berat. Terus akhirnya dia masuk tuh. Tapi dengan kondisi dia lagi aus juga. Dan iya, akhirnya dia juga minum dong racun yang sama kayak papanya di air itu kan. Oke, ya kamu jahat sih memang, bunuh papamu kan. Cuma ternyata kamu itu seorang psikopat yang goblok gitu kan. Gimana ya? Soalnya kamu mati karena hal yang konyol gitu loh. Ya gagal kamu ya sebagai seorang psikopat. Ya sudah kalau gitu, lanjut. Mereka selalu menjulukiku dengan sebutan si cupu atau si jelek. Nah, karena aku kesal, aku buat saja supaya mereka dijuluki almarhum. Wow, ini keren ya. Cara penyampaiannya itu loh, nggak ketebak. Lu boleh hina gue cupu atau jelek, tapi lihat aja, gue bakal buat lu dijuluki almarhum sama si baby ini. Barang ini sudah berhasil 99 kali kok, ucap si pesulap untuk meyakinkan gadis yang dikuncinya pada sebuah pemasung kepala. Gergaji mesin pun memotong kayu. Bising suaranya makin mendebarkan jantung sang gadis.
gelisah menunggu, dan darah pun muncrat. Gergaji berhasil menembus leher, membelah kepalanya menjadi dua. Tuh kan berhasil, ucap si pesulap. Wow, berarti sebenarnya si pesulap emang mau bunuh si gadis dong. Cuma mungkin si gadisnya mikir ini cuma trik sulap kan, dan niatnya gue nggak bakal beneran mati. Cuma nyatanya si pesulap memang mau ngebunuh dia gitu loh. Dan dia jadi korban yang ke-100 berarti. Oke, keren. Kamu psikopat dan jago sulap. Itu dua hal yang bakalan overpower sih kalau digabungkan. Keren. Lanjut. Ada sebuah foto diriku yang sedang terlelap tidur di ponselku. Padahal aku tinggal sendirian. Dan inilah yang terakhir dan menurut gue yang paling seram antara yang lainnya. Karena ya gimana ya, gue bisa relate sama yang ini. Lu bayangin lu lagi bobo, terus pagi-pagi lu bangun ngeliat ada foto diri lu kan lagi tidur gitu, dan lu baru sadar, aha, gue kan tinggal sendirian, kok ada foto kayak gitu. Ya ini cukup creepy ya menurut gue. Jadi gue jadi takut tidur bawa HP lo ya. Apakah saya harus habiskan baterai saya supaya si hantu nggak bisa foto saya kan? Itu ide yang bagus, Albert. Oke. So, ya itu aja teman-teman cerita creepy pasta dari gua untuk hari ini. Semoga kalian suka ya dengan ceritanya, dan ya kalian juga boleh komentar di bawah, tulis saran ataupun kalau kalian ada cerita tulis juga di bawah boleh. Gua selalu baca komentar kalian kok, dan gua biasa balasnya kalau sempet gitu ya. So, ya moga aja cerita creepy pasta hari ini bisa nemenin malam kalian, oke? Akhir kata kalau gitu gua Albert izin cabut. Bye.